Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, seorang tokoh gereja bernama John Wesley berkata, tatkala manusia jatuh di dalam dosa, natural image of God hilang. Political image of God hilang. Moral image of God hilang. Semuanya hilang. Tidak ada kebenaran absolut yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang ada adalah kebenaran relatif yang dibuat oleh manusia. Manusia berusaha untuk mencari keselamatannya. Manusia berusaha membangun kebenarannya sendiri. Tetapi tidak mungkin menemukan keselamatan selain di dalam Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So, His great love. Allah punya kasih yang besar. Dibandingkan dengan kasih siapapun di dunia ini, tidak sehebat dan tidak sedahsyat kasih Allah. Nah saudaraku, dari ayat ini ada dua kebenaran yang mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, yaitu bahwa keselamatan itu karena Allah bermurah hati. Jadi Allah mengutus anaknya karena Allah bermurah hati. Kata murah berarti gampang didapat, gampang diperoleh, gampang ditemui. Artinya bahwa untuk selamat itu tidak membutuhkan usaha manusia atau sesuatu yang perlu ditambahkan kepada keselamatan. Tidak perlu berpuasa supaya selamat. Tidak perlu membayar 1 triliun, bermiliaran, berjuta-juta supaya selamat. Tidak. Atau supaya selamat berbuat yang baik. Tidak. Tetapi Allah bermurah hati. Kemurahan hati Allah ini dibuktikan dengan mengutus anaknya mengkosmos dunia atau mempercantik. Kata kosmos dalam bahasa Yunani artinya dunia, dan itu diambil alih atau itu dipakai juga dalam dunia kecantikan, yaitu kosmetik. Lipstick, kosmetik. Eyeshadow, kosmetik. Semua kosmetik. Artinya mempercantik. Jadi tujuan Allah bermurah hati adalah mempercantik manusia, mempercantik dunia yang telah berdosa, yaitu dunia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dari ayat ini yang pertama kita belajar adalah bahwa karena kasih yang begitu besar, Allah bermurah hati. Bermurah hati supaya kita selamat. Dengan cara apa? Memberikan anaknya yang tunggal, yaitu jantung hatinya, dirinya sendiri mati untuk penyelamatan umat manusia. Yang kedua, Yohanes 3:16 yang kita belajar, yaitu Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Apa buktinya? Buktinya adalah Yesus yang tersalib di Bukit Golgota. Buktinya adalah apa? Anaknya yang tunggal diberikannya untuk keselamatan manusia. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, sejak zaman Adam sampai ke zaman Taurat, manusia mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Dan Allah sudah berjanji di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 atau disebut dengan proto-evangelium, yaitu bahwa akan memberikan keturunan penyelamatan melalui keturunan perempuan. Dan itu digenapi di dalam Kristus. Semua usaha manusia memakai domba, memakai darah binatang, segala persembahan manusia dalam perjanjian lama sampai zaman Yesus semuanya adalah tidak bisa menyelamatkan. Maka perlu Allah sendiri menggantikan sistem keselamatan itu dengan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak menetapkan seorang pun binasa. Karena keinginan hatinya adalah semua orang selamat. Sekali lagi, Tuhan tidak menetapkan, termasuk Yudas, tidak ditetapkan untuk binasa. Tetapi keinginan hati Allah yang luhur, keinginan hati Allah yang mulia adalah semua orang selamat. Jadi yang ada adalah kasih-Nya yang besar supaya kita diselamatkan. Jadi yang kedua yang kita belajar dari Yohanes 3:16 adalah Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Jika demikian,
bagaimana dan apa syarat supaya selamat? Syarat selamat yang pertama adalah dengan percaya Yesus. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Dengan percaya Yesus selamat. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Makanya saudaraku, saya bisa berkata, Konfusius, Plato, Socrates, Thales, siapapun tokoh terhebat tidak pernah berkata, akulah jalan keselamatan. Hanya Yesus sendiri yang pernah berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Nah, saudaraku, dengan kata lain bahwa syarat keselamatan yang pertama adalah percaya Yesus. Syarat kedua keselamatan adalah mengaku dosa dan bertobat. Jadi tidak ada orang mengaku dosa lalu dia bisa selamat. Tidak. Apalagi dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan menghapus segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi syarat kedua kita selamat adalah mengaku dosa dan bertobat. Tidak ada pertobatan, maka tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa kita mengakui dosa kita kepada Kristus. Bahwa kita orang berdosa, kita membutuhkan keselamatan, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akui dia satu-satunya keselamatan ke surga. Jadi, syarat selamat yaitu percaya Yesus dan mengaku dosa. Dengan kita percaya Yesus dan mengaku dosa, maka tergenapilah apa yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Kasihnya besar bagi orang yang percaya selamat, dan bagi orang yang tidak percaya peris, binasa, apoletai, kekal selama-lamanya di neraka. Jadi keselamatan mahal harganya, tetapi gampang didapat. Keselamatan mahal karena darah Kristus menebus kita, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nyawanya sendiri. Namun gampang, murah untuk didapat. Dan untuk sampai kepada surga, kita harus bertobat. Bertobat dan percaya Yesus adalah paket yang utuh dalam menerima keselamatan. Kiranya engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau butuh keselamatan, maka engkau harus mengaku dosa supaya engkau diselamatkan. Percaya Yesus, pasti masuk surga, dan keselamatan hanya di dalam Dia. Tuhan memberkati. Shalom.